Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ikhwani, selamat pagi semuanya. Kita akan mempelajari materi tentang permintaan penawaran, pasar, dan harga. Pada materi kali ini ada beberapa indikator pembelajaran yang harus antum capai. Pertama, menjelaskan permintaan dan penawaran. Kedua, mendeskripsikan faktor-faktor permintaan dan penawaran. 3. Menganalisis jenis-jenis permintaan. 4. Membandingkan kurva permintaan dan penawaran. 5. Membuat kurva permintaan penawaran. Dan yang terakhir, menyajikan kurva permintaan dan kurva penawaran. Pengertian permintaan. Permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli pada tingkat harga tertentu dan pada waktu periode tertentu. Nah, dalam hukum permintaan, harga menjadi penentu dalam naik turunnya permintaan. Contohnya, liternya biasanya seharga Rp6.000. Nah, saat antum mau membeli, harga susu sudah naik menjadi Rp8.000. Karena adanya kenaikan harga tersebut, maka antum hanya membeli satu susu saja. Di waktu yang berbeda, antum mau membeli 2 liter susu. Pada saat antum datang ke tokonya, harga susu sedang mengalami penurunan menjadi Rp5.000 per liternya. Nah, karena harganya turun, antum terpengaruh untuk membeli susu lebih dari 2 liter. Jadi, jika harga naik, maka permintaan akan barang tersebut turun. Dan jika harga turun, maka permintaan akan naik. Atau dalam ilmu ekonomi dikenal dengan sebutan hukum permintaan. Permintaan dan harga memiliki hubungan yang dapat digambarkan dalam suatu grafik atau biasa disebut dengan kurva permintaan. Nah, antum ada yang tahu nggak tentang pengertian kurva permintaan? Ya, benar. Jadi, kurva permintaan adalah suatu grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang yang diminta oleh pembeli atau konsumen. Nah, untuk lebih jelasnya, antum bisa perhatikan tabel daftar harga dan jumlah permintaan beras. Daftar harga dan jumlah permintaan beras maka dapat dibuatkan kurva permintaan seperti pada gambar yang Anda saksikan saat ini. Nah, perhatikan kurva permintaan berikut. Dari titik 0 sampai di titik 50 itu merupakan kuantiti atau garis yang menunjukkan jumlah barang yang diminta. Berikut ada garis vertikal yang merupakan garis yang menunjukkan harga barang atau price. Yang terakhir adalah garis permintaan yang ditarik dari atas menuju ke bawah karena semakin murah harganya maka semakin banyak permintaannya. Begitu bunyi hukum permintaan yang dibuatkan dalam bentuk kurva permintaan. Berikut ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. 1. Harga barang itu sendiri. 2. Kualitas barang. 3. Besarnya pendapatan konsumen. Dan 4. Harga barang lain. 5. Jumlah penduduk. 6. Selera konsumen. Dan yang terakhir ada prediksi di masa yang akan datang atau di masa depan. Berikut ada jenis-jenis permintaan menurut daya beli konsumen. Ada yang namanya permintaan efektif, kedua permintaan potensial, dan yang terakhir ada permintaan absolut. Berikut menurut jumlah konsumen ada permintaan individual dan juga permintaan pasar atau kolektif. Nah, berikut kita bahas tentang penawaran. Nah, antum ada yang tahu nggak sih apa itu yang disebut dengan penawaran? Yap, benar. Penawaran adalah kemampuan produsen atau penjual untuk menawarkan barang dan jasanya pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Nah, dalam hukum penawaran ada bunyinya juga nih. Jika harga naik, maka penawaran juga akan naik.
Jika harga turun, maka penawaran pun ikut turun. Contohnya, seorang pedagang daging bersemangat menawarkan dagingnya dengan harga Rp150.000 per kilogram dari harga Rp120.000 per kilogram karena akan mendapatkan keuntungan yang lebih. Sebaliknya, ketika harga daging mengalami penurunan harga dari 120 menjadi 95 per kilonya, pedagang tersebut akan menurunkan penawaran daging karena keuntungan yang didapatkan sangat kecil. Nah, berikut kita akan menjelaskan tentang kurva penawaran. Jadi, kurva penawaran merupakan grafik yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan pada waktu tertentu. Nah, sekarang kalian perhatikan tabel 10.5, ada daftar harga dan jumlah penawaran masker. Nah, dari tabel harga masker kain, kita akan membuat kurva penawaran. Jadi, perhatikan kurva penawaran berikut. Garis horizontal dari titik 0 sampai dengan 25 merupakan garis yang menunjukkan jumlah barang yang diminta atau quantity. Sedangkan garis vertikal dari atas ke bawah merupakan garis yang menunjukkan harga barang atau price. Yang terakhir adalah garis penawaran yang ditarik dari bawah menuju ke atas. Karena semakin mahal harganya, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Sebaliknya, jika harga turun, maka penawaran akan mengalami penurunan juga. Berikut ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, harga. Kedua, biaya produksi. 3, teknologi. 4, prediksi produsen di masa yang akan datang. Dan yang terakhir ada faktor non-ekonomi. Nah, setelah ini antum sudah paham tentang penawaran. Jika sudah, silahkan kerjakan tabel 10.6 ya. Bismillah, nah sekarang kita masuk ke materi baru ya, yaitu tentang pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, untuk menyepakati harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Nah, dalam ilmu ekonomi, pasar berkaitan dengan kegiatannya, bukan tempatnya. Nah, pertemuan antara pembeli dan penjual bisa terjadi di berbagai tempat sesuai dengan kesepakatan, baik itu di supermarket, pasar tradisional, bus, dan berbagai tempat lainnya. Nah, ciri khas pasar nih Ikhwani yaitu adanya kegiatan transaksi jual beli. Nah, saat ini perkembangan ilmu teknologi yang semakin canggih membuat konsumen tidak perlu datang lagi ke pasar nih untuk membeli kebutuhan. Hal ini disebabkan karena pembeli bisa membeli kebutuhannya secara online dengan membayarkan lewat akun online banking dan sejenisnya. Wah, keren ya. Nah, ada unsur pasar yang harus dimiliki nih, Wani. Yang pertama, ada produk yang diperjualbelikan, yaitu berupa barang ataupun jasa. Ada penjual dan pembeli, yaitu pihak yang melakukan transaksi antara penjual dan pembeli. Yang terakhir, ada sarana untuk berdagang, yaitu sarana pedagang yang tidak terbatas hanya secara fisik seperti pasar. Sarana berdagang juga dilakukan melalui telepon, media sosial, seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, toko online, dan lainnya. Berikut ada fungsi pasar. Fungsi pasar terbagi menjadi 3 ya, yaitu sebagai distribusi, sebagai pembentuk harga, juga sebagai promosi. Berikutnya ada jenis-jenis pasar nih Ikhwani. Jadi pasar dibedakan menjadi ada pasar menurut wujudnya nih. Yang pertama ada pasar konkret, yaitu tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi secara langsung, serta barang yang dijual tersedia di pasar atau pasar yang bisa dikunjungi. Contoh pasar konkret ada pada gambar 10.1.
Nah, berikut lagi ada pasar abstrak nih, yaitu penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Pembeli juga tidak dapat melihat barang langsung yang dijual, tetapi hanya melihat gambar yang ditampilkan dalam sebuah aplikasi. Nah, pasar abstrak itu sendiri juga dikenal dengan pasar belanja online, guys. Penjual dan pembeli melakukan komunikasi melalui telepon atau kiriman pesan yang ada di aplikasi online shop, dan sistem pembayarannya antara rekening atau menggunakan alat yang disediakan oleh aplikasi online shop tersebut. Contoh online shop itu ada Lazada, Shopee, Blibli, terus apa lagi? Tokopedia, dan lain sebagainya. Berikut ada pasar menurut jenis barang, terbagi menjadi dua, yaitu pasar konsumsi dan pasar produksi, Ikhwani. Berikutnya ada pasar menurut luas distribusinya. Yang pertama ada pasar setempat. Contoh pasar setempat itu ada pasar ikan, pasar sayur yang ada di desa-desa. Nah, biasanya yang tinggal di Gorontalo nih ada yang namanya pasar Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan pasar Minggu. Terus ada pasar daerah, yaitu pasar yang ada di setiap daerah yang memperjualbelikan barang-barang yang diperlukan oleh penduduk setempat. Berikut lagi ada pasar nasional nih. Contoh pasar nasional ada pasar modal seperti Bursa Efek Indonesia. Nah, ada juga namanya pasar regional, yaitu pasar yang melakukan transaksi jual beli barang yang mencakup suatu wilayah, kawasan, dan organisasi tertentu. Contoh pasar bebas ASEAN atau yang sering disebut AFTA, ASEAN Free Trade Area. Sebuah persetujuan oleh negara-negara ASEAN mengenai sektor produksi lokal di seluruh negara anggota ASEAN. Jadi negara anggota ASEAN ada 10 ya. Nah, pada gambar 10.3 itu ada lambang AFTA. Terakhir ada pasar internasional, yaitu pasar yang melakukan transaksi jual beli barang keperluan masyarakat internasional. Contoh, pasar tembakau Bremen di Jerman atau pasar kopi di Santos, Brasil. Wah, keren ya. Berikut ada pasar menurut struktur organisasi. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Terbagi menjadi satu, pasar monopoli, yaitu pasar yang dikuasai oleh seorang penjual atau produsen. Pasar monopoli hanya ada di satu tempat nih, Ikhwani. Sedangkan pembelinya banyak dan harganya ditentukan oleh penjual itu sendiri. Contoh PLN atau perusahaan listrik negara, kereta api atau KAI, dan lain sebagainya. Yang kedua ada pasar oligopoli. Adalah pasar yang memiliki beberapa penjual karena modal yang dibutuhkan besar dan sumber dayanya sulit didapatkan. Contoh perusahaan mobil dan sepeda motor. Terakhir ada pasar monopolistik, yaitu pasar yang memiliki banyak penjual. Barang yang dijual sejenisnya tetapi lebih bervariasi dan terdiferensiasi. Contohnya sabun, shampoo, odol, dan lain. Nah, berikut ada harga. Jadi harga merupakan nilai yang harus dibayarkan oleh konsumen kepada penjual atas barang atau jasa yang dibelinya. Sementara itu, harga pasar adalah harga yang disetujui oleh penjual dan pembeli. Nah, berikut ada tabel permintaan dan penawaran nih, Ikhwani. Perhatikan baik-baik ya. Jadi ada harga, permintaan, dan penawaran. Pada kurva keseimbangan harga, garis yang berpotongan antara garis permintaan dan penawaran ini biasa disebut dengan garis keseimbangan harga atau equilibrium. Nah, dalam kurva keseimbangan harga ini digabungkan antara kurva permintaan dan penawaran seperti pada materi sebelumnya. Nah, mudah kan Ikhwani dalam membuat kurva keseimbangan harga? Berikutnya kita bahas tentang kebijakan pemerintah untuk mengatur harga pasar. Yang pertama ada
ceiling price, yaitu kebijakan pemerintah dalam menentukan harga tertinggi yang boleh dijual oleh produsen. Contoh, ketika terjadi kelangkaan BBM, maka pemerintah akan membatasi harga tertinggi kenaikan BBM tersebut. Yang kedua, ada floor price, yaitu kebijakan pemerintah dalam menentukan harga terendah untuk dijual oleh produsen. Contoh kasus, ojek online, taksi online banyak digunakan oleh konsumen karena harganya murah nih dan menyebabkan ojek offline. Ketiga, ada pajak, yaitu pemerintah bisa melakukan kebijakan menaikkan atau menurunkan pajak. Contoh, pemerintah menaikkan pajak kendaraan mewah dan menurunkan pajak terhadap kebutuhan pokok harian. 4. Ada subsidi, yaitu pemerintah dapat memberikan subsidi bagi konsumen maupun produsen. Tujuannya supaya produsen dapat memproduksi barang dengan biaya murah dan konsumen juga dapat membeli barang dengan harga yang murah. Yang terakhir ada menambah dan mengurangi jumlah barang, yaitu ketika persediaan barang dalam negeri terbatas maka perlu melakukan impor sehingga tidak terjadi kelangkaan. Sebaliknya, ketika barang dalam negeri melimpah, maka perlu melakukan ekspor sehingga akan tercipta keseimbangan barang dalam negeri. Sekian untuk pertemuan kali ini ya. Sampai jumpa di materi berikut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fighting!